Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada, dan juga teman-teman yang lain yang ikut bergabung pada sore hari ini di dalam acara kita, yaitu Sela, acara yang kita lakukan setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 4 sore. Saudara, kalau saudara terberkati lewat acara ini, saya mendorong saudara untuk forward link untuk teman-teman saudara yang lain, sehingga kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan dikuatkan bersama-sama. Hari-hari ini kita dibombardir dengan banyak berita, dan banyak di antara berita itu adalah berita-berita yang melemahkan kita. Kita perlu berita dari atas, dari sorga sendiri yang memberikan kekuatan buat kita. Mari kita satukan hati kita akan berdoa untuk memulai acara kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami boleh kembali menyembah Engkau, memuji Engkau, dan kami boleh kembali dikuatkan oleh firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kebenaran memerdekakan kami. Kami siap untuk menyembah Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kami bersyukur kami punya Bapa yang setia. Jiwaku
Saudara, di edisi Sela yang lalu saya membahas dari Mazmur 37 dan hari ini saya ingin melanjutkan untuk kita sama-sama belajar dari Mazmur Daud, tetap di Mazmur 37. Dan Mazmur 37 ini ditulis oleh Raja Daud di usia tuanya. Dia mengalami banyak hal, dia mengalami ketidakadilan, dia mengalami banyak pengejaran oleh orang-orang yang dia kasih, dia hormati, tapi dia merasakan bahwa banyak perkara dalam kehidupan ini kok sepertinya hal yang sulit terjadi, hal yang harusnya diharapkan tidak terjadi dalam kehidupan orang benar terjadi. Saudara, juga hari-hari ini mungkin saudara juga bertanya-tanya atau saudara juga mendapatkan pertanyaan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa hal buruk terjadi kepada orang benar? Kenapa krisis yang saat ini dialami di bangsa-bangsa, di bangsa kita juga berdampak kepada orang benar? Apakah Tuhan tidak membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik? Apakah Tuhan tidak menjagai anak-anaknya sama seperti apa yang dia janjikan? Pertanyaan-pertanyaan itu banyak ditanyakan. Bahkan ada yang bertanya, mengapa orang benar, orang yang percaya Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan, juga bisa terkena virus corona? Bukankah anak Tuhan harusnya tidak mengalami itu semua? Nah saudara, Raja Daud di dalam Mazmurnya berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kita tanyakan. Karena pertanyaan-pertanyaan itu juga pertanyaan-pertanyaan yang dialami dan ditanyakan juga oleh Raja Daud. Tetapi dengan perjalanannya bersama dengan Tuhan, akhirnya Raja Daud punya kesimpulan dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Dan saya ingin membacakan 3 ayat firman Tuhan dari Mazmur 37, dimulai dari ayat yang ke-25 nanti berakhir di ayat yang ke-27. Kesimpulan tentang apa yang dia lihat di dalam kehidupannya. Dan biar kesimpulan ini membuat kita kembali disegarkan bahwa kita mengikuti Tuhan yang setia, yang selalu benar, rencananya baik, yang tahu kapan untuk membawa kita melewati lembah, kapan untuk menopang kita, kapan untuk menolong kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Saya tadi katakan kapan untuk menolong kita, karena kadang Tuhan izinkan saudara mengalami badai, tapi Dia selalu bersama dengan kita. Mungkin kebersamaannya dengan kita tidak selalu kita rasakan. Saudara, ada waktu di mana kita berdoa dan kita merasakan orang percaya mengatakan, saya merasa Tuhan hadir, saya merasa dikuatkan. Ada waktu sepertinya doa kita katakan keluar dari mulut kita sampai ke plafon, kemudian turun kembali. Sepertinya Tuhan tidak ada. Sepertinya Tuhan tidak ada. Tetapi satu perkara yang kita tahu, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Mazmur 37 ayat yang ke-25 mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ini Daud, saudara. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Saudara, Daud mengalami banyak perkara. Daud mengalami keadaan di mana sepertinya dia ditinggalkan. Sepertinya orang yang berniat jahat terhadap Daud mendapatkan kemenangan. Saul yang berusaha untuk membunuh Daud sepertinya punya keleluasaan untuk memburu Daud, dan Daud harus lari ke kiri dan ke kanan. Tapi dia katakan begini, dulu aku muda, sekarang aku telah jadi tua. Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Kemudian dia lanjutkan, atau anak cucunya meminta-minta roti.
Saudara, yang pertama dia katakan, aku dulu muda sampai tua aku tidak pernah melihat bahwa Tuhan itu mengabaikan. Tuhan itu sepertinya tidak peduli. Yang kedua, dia mengatakan, aku tidak pernah lihat anak cucu orang benar itu enggak dipelihara oleh Tuhan. Saudara, luar biasanya, dia tidak mengatakan anak cucu orang benar itu dipelihara oleh orang benar. Ya, orang benar memelihara anak cucunya, tetapi keyakinannya adalah anak cucu orang benar itu tidak pernah minta-minta roti karena Tuhan yang pelihara. Saudara-saudara tidak bisa bersama-sama dengan anak cucu saudara untuk selama-lamanya. Tapi apa yang Daud katakan ini begitu luar biasa. Dia katakan, aku yakin bahwa anak cucu orang benar itu tidak pernah minta-minta. Itu yang aku lihat sejak aku muda sampai aku tua. Ayat 26 mengatakan, tiap hari ia menaruh belas kasihan. Ini orang benar. Tiap hari orang benar menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya jadi berkat, saudara. Ini janji Tuhan buat kita, orang percaya. Anak cucu kita, Tuhan jamin akan jadi berkat. Bukan hanya kita jadi berkat. Di episode Sela yang lalu, saya membagikan juga dari Mazmur 37 di mana Daud berbicara tentang kehidupan kita jadi berkat. Orang benar jadi berkat. Kemudian dia melanjutkan di ayat 26, anak cucu kita jadi berkat, saudara. Jadi Tuhan kasih jaminan bukan hanya kepada orang benar. Jaminan Tuhan adalah anak cucu kita. Hari-hari ini pada waktu saudara berada di rumah, saudara punya banyak waktu dengan keluarga. Ya, apa yang dulu saudara mungkin tidak punya waktu untuk berkomunikasi, tidak punya waktu untuk makan bersama, kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing. Hari-hari ini saudara, lewat keadaan Tuhan membuat kita punya waktu. Dan inilah waktu di mana kita sebagai orang tua mulai melihat kepada anak-anak kita dan mulai mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan Tuhan. Jangan saudara lewati masa-masa ini tanpa kita belajar, tanpa kita mengerti sebenarnya masa-masa ini adalah kesempatan. Dan salah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada orang tua adalah kita punya waktu untuk membagikan iman kita juga kepada anak cucu kita, kepada generasi berikutnya. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kita bukan hanya milik kita, saudara, tapi itu diberikan kepada anak cucu kita. Saudara, kitab Mazmur berbicara banyak tentang anak cucu orang benar. Kitab Mazmur berbicara tentang anak-anak itu adalah milik pusaka daripada Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dan Tuhan berjanji, kalau kita melakukan yang benar, kalau kita setia, maka Tuhan bukan hanya setia kepada kita, anak cucu kita akan menjadi berkat. Saudara harus diberkati untuk jadi berkat. Dan itu yang Tuhan janjikan. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa kita akan memberi pinjaman. Mungkin keadaan saudara hari ini tidak seperti itu. Maukah kita sama-sama sepakat dengan kebenaran firman Tuhan? Saudara bisa katakan, Pak, keadaannya sekarang hari-hari ini saya meminjam. Tapi mari kita sepakat kebenaran firman Tuhan ini dan mengatakan orang benar dijanjikan oleh Tuhan bukan meminjam tetapi memberi pinjaman. Itu adalah hak saudara sebagai anak-anak Tuhan. Ayat 27 dikatakan jauhi apa yang jahat, lakukan yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Kata tetap tinggal ini dalam terjemahan yang lain dikatakan adalah tetap flourish, tetap berbuah, tetap menjadi berkat untuk selama-lamanya.
Itu kehidupan orang benar. Dan kembali saya ingin mengulangi apa yang Daud katakan, dulu aku muda, sekarang aku tua. Dengan kata lain Daud mengatakan kepada kita, aku punya pengalaman dengan Tuhan. Dan ini observasiku, bagaimana Tuhan memperlakukan anak-anaknya. Saudara, apakah saudara punya observasi yang sama? Kalau saudara tidak punya observasi yang sama, mungkin ada sesuatu yang dari cara pandang kita yang perlu kita perbaiki. Saudara mungkin melihat dari lensa yang salah, bukan lensa kebenaran firman Tuhan. Daud mengatakan, aku muda dulu, sekarang aku tua, dan orang benar itu tidak pernah ditinggalkan. Anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Mari kita pegang kebenaran firman Tuhan. Orang benar itu memberikan pinjaman dan tidak meminjam. Orang benar itu anak cucunya Tuhan pelihara. Bukan hanya saudara pelihara. Kita semua mau memelihara, tapi lebih luar biasa. Tuhan janji Dia pelihara keturunan kita. Mari kita kembali kepada perspektif yang benar. Saudara, keadaan boleh sulit, tapi janji Tuhan bukan hanya untuk saudara. Dan saya tahu sebagai orang tua banyak di antara kita mengatakan, Pak, yang saya worried, yang saya concern, yang saya sungguh-sungguh membuat saya kadang tidak bisa tertidur di waktu malam adalah apa yang akan terjadi dengan anak-anak saya. Apa yang terjadi dengan masa depan mereka. Tuhan yang janji Bapak Ibu Saudara bahwa Dia memelihara anak cucumu. Karena engkau benar di hadapan Tuhan. Setiap kali Tuhan mengatakan janjinya, Tuhan berjanji untuk generasi. Pada waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, Dia juga berjanji kepada Ishak. Dia meneruskan janjinya kepada Yakub. Itu sebabnya bangsa Israel mengenal Allahnya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dari saudara dan ke anak-anak saudara dan menyertai cucu-cucu saudara. Artinya berkat orang benar Tuhan berikan kepada generasi. Jangan takut, lihat kepada Tuhan, pemeliharanya sempurna di dalam keadaan seburuk apapun. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Mazmur 37, untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami untuk tetap melihat kepada Engkau. Kembali Daud mengatakan, Tuhan, dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kami tahu Tuhan, penjagaanmu bukan hanya untuk kami, pemeliharaanmu bukan hanya untuk kami, tapi anak cucu kami dipelihara. Kalau Engkau sanggup untuk menjaga burung-burung di udara, membeli makanan yang tidak menabur, Engkau sanggup menjaga dan memelihara kami dan anak cucu kami. Kami terpelihara di dalam Engkau. Engkau buka jalan Tuhan, sekalipun tidak ada jalan. Engkau buat jalan di padang gurun. Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami dan pemeliharaanmu sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.